Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah kerajaan perdagangan yang begitu perkasa dan disegani di Nusantara bisa runtuh total? Ternyata ini bukan sekedar cerita soal invasi asing loh. Ini adalah sebuah kisah tragis tentang konflik internal, retak dari dalam, yang justru membuka pintu bagi kehancurannya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perjalanan dan kejatuhan Kesultanan Banten. Oke, sebelum kita bahas soal keruntuhannya, kita harus lihat dulu masa-masa jayanya. Soalnya, di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten itu bukan sekedar kerajaan biasa. Banten adalah pusat perdagangan internasional yang super sibuk, sebuah kekuatan maritim yang disegani di seluruh kawasan. Keren banget kan? Yuk, kita selami lebih dalam. Jadi, sejak didirikan sekitar tahun 1520-an oleh Sunan Gunung Jati, Banten itu perkembangannya pesat banget. Mereka bahkan berhasil merebut pelabuhan-pelabuhan strategis kayak Sunda Kelapa, yang otomatis langsung mengukuhkan posisi mereka sebagai penguasa jalur perdagangan utama. Coba deh bayangin, pelabuhan Banten itu udah kayak melting pot global pada masanya. Pedagang dari seluruh penjuru dunia kumpul di sana. Saking kaya dan berpengaruhnya, Banten mampu bersaing langsung dengan kekuatan-kekuatan Eropa yang waktu itu lagi gencar-gencarnya menancapkan kuku di Nusantara. Ini bener-bener zaman keemasan Banten. Tapi nih, di tengah semua kemegahan itu, retakan justru mulai muncul. Dan yang paling parah, retakan ini datang dari tempat yang paling gak terduga, dari dalam istana sendiri. Sebuah konflik antara ayah dan anak yang ternyata jadi awal dari akhir kesultanan ini. Nah, disinilah akar masalahnya. Perbedaan visi yang benar-benar gak bisa ketemu. Di satu sisi, ada Sultan Ageng Tirtayasa yang sangat anti sama campur tangan asing, terutama VOC. Bagi beliau, kemerdekaan itu harga mati. Tapi di sisi lain, ada putranya sendiri, Pangeran Gusti, yang justru melihat VOC sebagai jalan pintas buat meraih kekuasaan. Dua pandangan yang benar-benar bertolak belakang. Dan udah bisa ditebak kan, perbedaan pendapat ini akhirnya nggak bisa dibendung lagi dan boom! Meledak jadi perang saudara yang brutal. Didorong oleh ambisinya, Pangeran Gusti mengambil langkah yang sangat nekat. Dia membawa masuk VOC sebagai sekutunya untuk melawan ayahnya sendiri. Coba kita lihat lini masanya. Setelah ketegangan bertahun-tahun, perang akhirnya pecah. Puncaknya itu terjadi di tahun 1672. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa, sang pejuang kemerdekaan, terpaksa menyerah kepada putranya yang didukung penuh oleh kekuatan militer VOC. Momen inilah yang secara efektif mengakhiri kemerdekaan sejati Banten. Dengan menyerahnya Sultan Ageng, Banten pun masuk ke babak baru. Babak yang, suram. Ternyata, kemenangan Pangeran Gusti ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, kedaulatan kesultanannya sendiri. Kemenangan ini ternyata cuma ilusi. Pangeran Gusti memang berhasil naik tahta, tapi dia cuma jadi sultan boneka. Kekuasaan Banten pun terkikis pelan-pelan. Setiap sultan baru harus dapat lampu hijau dari VOC. Kepemimpinan yang lemah ini akhirnya memicu banyak pemberontakan, dan ironisnya, ini justru bikin Banten makin bergantung sama VOC buat menumpas pemberontakan itu. Sebuah lingkaran setan yang puncaknya pada tahun 1752 menjadikan Banten secara de facto wilayah Hindia Belanda. Saat kondisi Banten udah begitu lemah dan tak berdaya, datang lagi pemain baru di panggung sejarah Jawa. Pemain baru inilah yang bakal memberikan pukulan terakhir buat kesultanan yang udah sekarat ini. Yap, setelah berhasil mengalahkan Belanda, Inggris mengambil alih kekuasaan di Jawa. Nah, Thomas Stamford Raffles, pemimpin Inggris saat itu, praktis cuma mewarisi Kesultanan Banten yang udah nggak lebih dari sekedar nama tanpa kekuatan apa-apa. Dan momen penentu itu pun tiba. Buat Inggris, Kesultanan boneka yang lemah dan isinya cuma masalah doang ini yang nggak ada gunanya. Mereka nggak melihat ada nilai strategis apapun buat mempertahankan sisa-sisa kerajaan yang udah keropos ini. Hingga akhirnya pada tahun 1813, Thomas Stamford Raffles secara resmi membubarkan Kesultanan Banten. Tamat sudah riwayatnya, sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai lautan dan jadi pusat perdagangan dunia, akhirnya lenyap dari peta sejarah. Bukan karena ditaklukkan dalam pertempuran besar, tapi karena hancur terkikis dari dalam. Kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar kan? Kejatuhan Banten itu pelajaran yang sangat pahit tentang bagaimana konflik internal bisa menjadi senjata yang paling mematikan, bahkan lebih bahaya dari musuh di luar. Coba bayangkan, seandainya perselisihan keluarga itu tidak pernah terjadi, mungkin saja sejarah Nusantara bakal menempuh jalan yang sama sekali berbeda.